Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maura Salsabila NIM 192111145 akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai pemikiran inti dan pemaparan Said Qutb. Materi yang pertama adalah pemikiran Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran. Sistem penulisan tafsir fi Zilalil Quran karya Said Qutb yang paling terkenal ini adapun sudah mempunyai sebuah sistematika dan sumber tersebut, yaitu ia lebih dahulu memberikan pengantar dalam pendahuluan surat ataupun setiap unit ayat yang menggambarkan keutuhan kandungan isi surat atau ayat serta pokok-pokok pikiran dan tujuan. Di samping itu, Said Qutb juga menjelaskan kandungan makna menurut ketentuan bahasa Arab dengan ungkapan yang lugas, jernih, dan sederhana. Kemudian, ia juga menafsirkan ayat demi ayat dengan berpijak pada nas-nas yang sahih, memberikan tafsiran dan pandangan dalam bentuk stimulasi dinamis, konsep alternatif, serta mengingatkan antara ajaran Islam dan pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dengan ungkapan yang dapat menjangkau problematika kehidupan masa kini. Dengan demikian, metode dan tafsir fi Zilalil Al-Quran adalah memadukan antara nas-nas yang sahih dan ijtihad atau min sahihil manqul wa sahihil maqul. Yang dimaksudnya, nas-nas yang sahih adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah, dan atsar sahabat. Walaupun penggunaan ayat Al-Quran tidak begitu banyak bila dibandingkan dari sumber-sumber yang lainnya, dalam menggunakan nas-nas yang sahih, nampaknya Said Qutb sejalan dengan pendapat para ahli ilmu tafsir, yakni ia menggunakan ayat Al-Quran, As-Sunnah, dan atsar sahabat. Said Qutb dalam menggunakan As-Sunnah banyak berpegang pada riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ashabus Sunnah, dan Imam Ahmad, sebagaimana ia juga sering menunjukkan kitab-kitab tafsir klasik seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir. Walaupun menggunakan istijad dalam menafsirkan suatu ayat, namun bila ayat tersebut adalah ayat-ayat hukum, maka beliau sangat dengan hati-hati dalam mengambil kesimpulan, sehingga dipaparkan juga secara panjang lebar pendapat para imam mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Pemikiran Said Qutb dalam menafsirkan fi Zilalil Quran. Said Qutb mengawali tafsirnya dengan kalimat yang penuh dengan makna, yaitu hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan yang tidak akan difahami kecuali bagi yang merasakannya, kenikmatan yang mengangkat umur, memberkatinya, dan memurnikannya. Said Qutb berpandangan bahwa Islam adalah way of life yang komprehensif. Islam mampu menyuguhkan solusi bagi segala problem kehidupan manusia yang timbul dari sistem Islami. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada pilihan lain bagi umat manusia yang ingin kesejahteraan, kedamaian, dan keharmonisan dengan hukum alam dan fitrah hidup di dunia ini, kecuali hanya dengan kembali kepada Allah, kembali kepada setiap sistem kehidupan yang telah digariskan olehnya dalam kitab suci Al-Quran. Kebenaran Al-Quran bersifat absolut, karena temuan-temuan ilmiah tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah tegas dinyatakan oleh Al-Quran.
Temuan-temuan tadi menurut Said Qutb hanya berfungsi menjelaskan penafsiran ayat. Manusia muslim harus bersedia menerima otoritas Al-Quran tanpa reserve. Mungkin dirasa tidak sejalan dengan tuntutan rasionalitasnya. Tafsir fi Zilalil Al-Quran merupakan tafsir yang paling terkenal dalam tafsir kontemporer. Tafsir ini pula telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Pada mulanya, penulisan tafsir ini dituangkan di majalah Al-Muslimin edisi ketiga terbit pada Februari 1952. Tafsir ini ditulis secara serial, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diteruskan dalam surat Al-Baqarah dalam episode-episode berikutnya. Setelah tulisannya sampai edisi ke-7, kemudian dipubliskannya tersendiri dalam 30 juz bersambung. Masing-masing episodenya akan diluncurkan pada awal setiap 2 bulan, dimulai bulan September, yang diterbitkan oleh Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah milik Isa Halabi. Dalam pengantar tafsirnya, Said Qutb mengatakan bahwa hidup dalam naungan Al-Quran itu suatu kenikmatan yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat umur, memberkatinya, dan menyucikannya. Said Qutb merasa telah mengalami kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran itu, sesuatu yang belum dirasakan sebelumnya oleh beliau. Ketika mau menulis tafsirnya dalam kitab ini, metode penafsiran Tafsir fi Zilalil Quran karangan Said Qutb terdiri atas 8 jilid, dan masing-masing jilidnya diterbitkan oleh Dar al-Suruq di Mesir yang mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Selanjutnya, bila karya tafsir fi Zilalil Quran dicermati aspek-aspek metodologisnya, dapat ditemukan bahwa karya ini menggunakan metode tahlili. Metode tahlili ini yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam tafsirnya, diuraikanlah korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lainnya. Begitu pula, diuraikanlah latar belakang turunnya ayat dan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, Rasul atau sahabat, dan para tabi'in yang disertai dengan pemikiran rasional. Kerangka metode tahlili yang digunakan Said Qutb tersebut terdiri atas 2 tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. 2 tahap tadi, yang pertama, Said Qutb hanya mengambil dari Al-Quran saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi, dan sumber-sumber lainnya. Ini adalah tahap dasar, utama, dan langsung. Tahapan yang kedua adalah sifatnya sekunder, serta penyempurnaan bagi tahapan pertama yang dilakukan Said Qutb. Dengan metode yang kedua ini, sebagaimana dikatakan Adnan Zuryur yang dikutip oleh Al-Khalidi, bahwa Said Qutb dalam menggunakan rujukan sekunder tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di antara corak-corak tafsir dan takwil. Sebagaimana hal ini menunjukkan tekad beliau untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir Al-Mansur. Dalam upaya memperkaya metode penafsiran tersebut, Said Qutb selalu mengutip penafsiran-penafsiran ulama lainnya yang sejalan dengan alur pemikirannya. Adapun rujukan utama Said Qutb dalam mengutip pendapat-pendapat ulama adalah merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklaim sebagai
karya Tafsir Bi Al-Mansur, kemudian merujuk juga pada karya Tafsir Bi Al-Rayi. Dari sinilah dapat dipahami bahwa metode penafsiran Said Qutb juga tidak terlepas dari penggunaan metode tafsir muqaron. Terima kasih. Materi selanjutnya